السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل صول ومعمول بجاه السيد الرسول وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب ميزان العمل الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سره ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل مغنوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم. بسم الله المهيمن المعين صلى الله على سيدنا محمد. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Allah mudah-mudahan senantiasa menyayangi, melindungi dan menolong gerak langkah kehidupan kita. Sehingga kula panca dengan selamat mulja itunya hatta al-akhirah. Kita akan lanjutkan mengenai tipologi macam-macam tingkatan manusia. Yang pertama kemarin sudah dibahas, manusia yang kalah dan mengikuti terhadap hawa nafsunya. Yang kedua, antakunal harbu bainahuma sijalan. Orang yang terjadi di dalam dirinya peperangan antara hawa nafsu dan hati, antara kebaikan dan kejahatan. Terjadi peperangan di situ, ya, terjadi. Suatu saat hati yang menang, suatu saat nafsu yang menang, karena terjadi gejolak pertempuran antara hati dan nafsu dan hawa nafsu. Nah, fahadzal rajulu minal mujahidin. Nah, orang yang berperang melawan hawa nafsu, berperang, itu namanya mujahid. Ya, mujahid itu yang orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Namanya peperangan, bisa menang, bisa
bisa kalah. Lah nikah. Tapi yang menarik, fa in ikhtaramathu al-maniyatu fi hadhil hal, ketika orang yang sedang melawan hawa nafsunya, dia mati, ya, mati, misalnya mau berangkat ke masjid, di dalam hatinya terjadi perang, jogonjuk. Kemudian ya, dia berangkat, kun berangkata, pas mati, mujahid. Dan kata Imam Al-Ghazali, fahuwa minasyuhada, matinya itu mati syahid. Karena bersungguh-sungguh pun berperang melawan kantuk, berperang melawan setan, berperang melawan hawa nafsu. King tak kajepok tungkap ajal menjemput kita. Syuhada, minas syuhada. Kenapa? Karena sudah ada upaya melawan hawa nafsu, berperang. Jogonjok. Di tengah itu mati, Mas. Syahid. Karena ada upaya melawan nafsu. Beda upaya kenika. Li'annahu masghulun biimtithali qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidu ahwa'akum, maka berjihadlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangilah, jahidu ahwa'akum, peralingilah hawa nafsu kalian semua, kama tujahiduna a'da'akum, sebagaimana kalian melawan, memerangi musuh-musuh kalian. Ini kedawuhan Kanjeng Nabi. Berarti nafsu nika mosona kita. Setan nika musuhnya manusia, harus dilawan. Nafsu harus dilawan, hawa nafsu kinika. Jangan dibiarkan, terus dilawan ki. Jahidu ahwa'akum. Ini perintah dari Rasul. Perangilah, lawan, cek kalah kan nafsu. Sebagaimana engkau memerangi musuhmu. Baru memon moso pakalah kau tu. Lo nikah. Kau tu target menang lah. Inilah. Nah suhada kila lagi itu merupakan apa? Derajat yang tinggi ya untuk kalangan manusia, yaitu selain para nabi dan wali Allah. Berarti orang yang bersungguh-sungguh merangi hawa nafsu, anikan di pangkat syuhada, derajat tinggi di bawah nabi dan wali. Karena kayak boboan maksud lagi. Nabi dan wali di atasnya syuhada. Nah, kan luar biasa nih. Makanya kita harus terus bodoh kecobaan, kote saya kalaupun kefokusan. Lawan saya perangi. Oh, mata antara kecobaan perangi, jak betem. Okay. Lesan antara kecobaan apa tak cobaan orang karena nyaman, karena nikah harus ditutup. Zikir, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempeng ngobrol, tempeng berbicara kejelekan orang lain. Jadi itu yang tipologi yang kedua. Tingkatan manusia nomor 2, kenapa? Yang berperang melawan hawa nafsunya. Mana berperang? Mati, menang, kalah. Tapi dinilai oleh Allah mujahid. Orang siongku, orang si abela. Agamana Gusti Allah. Dan ini memang berat karena perlawanan. Ats-tsalitsatu, dan adapun tingkatan manusia yang ketiga, nomor 3, ayyaghliba hawahu, yaitu manusia yang berhasil mengalahkan dan menundukkan hawa nafsunya.
Jadi yang ketiga itu manusia yang sudah berhasil memenangkan perlawanan, menundukkan hawa nafsu dan menguasai hawa nafsunya. Lah. Fayasira mustawliyan alaiki la yaqharuhu bihalin minal ahwal. Jadi beliau ini kan berhasil, manusia yang ketiga sudah berhasil. Jadi menundukkan hawa nafsunya, ya. Jadi sudah berhasil menguasai hawa nafsu, tak ndak ya kecubaan, ndak kakapakusan, mun beda mudarat tak ndak, mun beda seharam tak ndak, melawan sudah, menang sudah, bukan lagi melawan, menang sudah. Jadi nafsu itu ditundukkan sudah mulai menjadi orang yang menguasai nafsu, bukan dikuasai nafsu. Manusia pertama kala dikuasai nafsu. Si nomor telok anika menguasai nafsu. Di nafsu ni kayak kuasai pon, tak bengal pon. Jadi mengikuti hawa nafsu, pokoknya nafsu dikuasai. Jina ni kan nafsunya pon ki, kan nafsunya pun jina. Wa hadha huwal mulkul kabir. Nah, dan orang yang seperti ini kata Imam Al-Ghazali, itulah raja yang agung. Ketimpian diibaratkan raja. Tetimun pun mampu menundukkan nafsu, itulah raja. Berapa raja? Kira-kira raja ni tunduk napa? Menundukkan. Kira-kira raja ni memerintah apa diperintah? Memerintah. Kalau kita sudah mampu mengalahkan nafsu, menguasai nafsu saya perintah kita. Nafsu. Ayo nerongkok. Misalnya nafsu nak, lah, cak bejeng kasoben. Ayo nafsu nerongkok ke masjid. Kiba nafsu nak. Kiba. Lenika. Perangi. Misalnya sakit to'o, ciong ke masjid sara. Ayo nerongkok, panyake, nerongkok. Cek kalah ke panyake. Ayo nerongkok ben. Ke masjid, teti panyake, ini kiba ka masjid loh. Cek kita kalah ke panyake. Mon kalah ke panyake, keres taong ke masjidan. Terus jaga ada lah nengi bengkon. Tapi kalau yang menang menundukkan nafsu, gerges ayo nerongkok penyakit nerongkok kan, rongkok terus ke masjid sambil bojong sambil gerges ngitek. Berarti penyakit ini ya cek. Inilah yang diilustrasikan sebagai raja si agung. Raja tain mainan nih kaki. Wan naimul hadir. Nah, jadi yang raja itu merasakan kebahagiaan, kenikmatan yang nyata. Tapi pun merasakan kenikmatan pun. Orang mau menguasai raja ini kan nikmat. Di mana ada raja tak nikmat? Kenapa pun dikuasai? Tapi nikah din raja, nikah din dikuasai nikmat. Wal hariyatut tammah. Dan kemudian karena seorang raja ketika sudah menang, ketika menundukkan, ketika maka dia merasakan kebebasan yang sejati. Bebas pon, bebas marenta, bebas ngapain. Tiba-tiba abak ni bebas ajalan pon, bebas marenta pon. Kenapa? Karena bukan menjadi budak nafsu, tapi menjadi rajanya nafsu. Raja yang menundukkan nafsu itu. Mun budak kan norok parenta berak. Lah, anika menarik kalau kita mampu menerapkan esena kitab kak itu. Wal khalasu 'anir riqqi. Kemudian yang ketiga, terbebas dari perbudakan hawa nafsu, terbebas babaan dari budaknya nafsu, dari tentaranya nafsu, jadi terbebas sudah, menang bon. Jadi bukan kita dikuasai tapi kita menguasai, tapi berat.
belajar terus. Beda masjid Kak Dima, majlis Kak Dima, anika beda pengajian datangi. Ada pengajian duha datangi, ada pengajian tahajud datangi. Ada pengajian-pengajian rutin datangi. Itu semua agar kita betul-betul dibentengi oleh Allah dari godaan hawa nafsu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menarik. Apa kata Nabi? Ma min ahadin illa walahu syaitan. Ma min ahadin. Setiap manusia itu memiliki setan. Ma min wahadin. Ma min ahadin. Setiap seseorang itu memiliki setan. Jadi manusia kadin to ededena bede setan. Fa innallaha qad a'anani ala syaitani hatta malaktuhu. Lah. Dan Allah kata Nabi, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah qad a'anani, betul-betul menolong aku, siapa Allah, ala syaitani, atas godaan setan. Lagi. Nah, sehingga apa? Hatta malaktuhu, sehingga setan kata Nabi dalam diriku itu tunduk kepadaku dan aku dapat menguasainya. Termasuk dalam denah dirinya Nabi ini kepada setan. Keng kata Nabi, setan lain tunduk kangkok. Engkau bisa menguasai setan. Ini Kanjeng Nabi. Kita umatnya harus belajar agar kita mampu menguasai setan. Artinya apa? Ini hadis menunjukkan bahwa di dalam manusia itu ada setannya, cuman manyaman. Termasuk di dalam diri Rasulullah. Iya kata Nabi. Makanya fa innallah kecuban Allah qad a'ani, nolong engkau. Jaga engkau, raksa. Sehingga setan tunduk. Sehingga aku yang menguasai setan, bukan aku dikuasai setan. Makanya bagus terus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kuda banyak, ujian banyak. Makanya jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ini kelas Kanjeng Nabi. Apalagi kelas kita. Ide-ide kita banyak. Setan belum tunduk. Makanya kulawan panjenengan banyak cubaan tembang bagus. Banyak maksiat tak tembang taat. Karena banyak setan. Tak sakoni ternyata ada di dalam ribuan badan yang ide-ide kita. Makanya mbak nikah mun tak mampu memeranginya, geger ke perbuatan secoba. Muka-muka eraksa jaga sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ini coba. Kanjeng Nabi ini di dalam dirinya manusia agung. Beliau mampu menguasainya. Sehingga kefokusan terus yang lahir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi haqqi Umar, dan sebagaimana disabdakan tentang Umar radhiyallahu taala anhu, apa katanya? Masalaka amru. Nah ini kaki. Masalaka amru fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairahu. Nah, apabila Sayyidina Umar berjalan melewati jalan di antara dua bukit. Nah, kemudian apa? Maka katanya setan itu, maka illa salaka syaitanu fajjan ghairahu, maka setan itu nyirang. Maka setan itu berjalan melewati jalan yang lain karena takut dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kata kok setan. Berarti beliau mampu menundukkan setan, mampu menguasai hawa nafsu. Jadi setan ini ketakut ke Sayyidina Umar nih. Tak apalagi ke Rasulullah.
ke Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar mun ajalan nika setan ketemu Sayyidina Umar nyirang. Tanda berpapasan tan. Untuk pak kaki tak beni tanda berpapasan kindungi ban setan ari ya tang kancar kindungi. Antara ka masjid kindungi teguk sokon Allah berlah. Tila jalana keluar dari kasor berok jaga tedung kentak jaga tedung toot kembang. Padahal tajak ban setan ra. Ada jaga repu boleh, jaga repu boleh. Jaga repu boleh. Tajak ban setan ayu jaga ban dari jaga ban tabun. Nah, mun ka Sayyidina Umar takut. Nah, makanya kalau ini ada amalan ki mun tidunga panjenengan atau ada anak kecil yang suka nangis, anika kirim maki Fatihah, akirim Fatihah dek ka Sayyidina Umar. Mun panjenengan mun tidunga menasarena deden anika, deden ki seakan-akan tulis Umar, ya, Umar Al-Khattab, Umarul Khattab ya. Sayyidina Umar tulis pengarya Umar Al-Khattab, nganggar Al-Khattab. Tulis seakan-akan ditulis nih kanjeng. Tulis Umar Al-Khattab. Nika selama tidur nika tak kira ganggu ben setan. Dan di anak kini nah ki ededena tulis seakan-akan menulis asmana Sayyidina Umar ain mim ra Umar Al-Khattab ki Umarul Khattab Umar Al-Khattab pangkat tangan iki la Al-Khattab loh ngene insyaallah dalam tidurnya semalam tak kira ganggu setan bahkan tak kira mimpi junub tak kira mimpi junub selake tak kira mimpi basah tak kira mimpi junub takok teti ide dan toles kan Umarul Khattab Umar Al-Khattab lah ini kan mun di anak keni takok ganggu setan toles keni kah ide dan ya cek toles ngalaki sepidol ki nika toles seakan-akan menulis ide dan bangan nika kuwi tanang tahu saya tak ngangkui sepidol tak lah Umar Al-Khattab takok setan hebat setan apanya Pak Sayyidina Umar berarti menundukkan setan mengalahkan setan Allah nah ketika nah ini kerap kali menipu makanya kata Imam Al-Ghazali wa hadzal ana mazillatan wa hadzal ana mazillatu qadamin fakam min insanin yadhunnu annahu nala hadhihi ar-rubbata wa huwa fil haqiqati syaitanun marid. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali? Banyak manusia yang menyangka bahwa dirinya andik derajat sedengki, diri nang oleh derajat, diri nang oleh kebagusan, padahal sebenarnya dia tidak lebih baik dari setan yang durhaka. Karena apa? Mengikuti keinginan hatinya. Loh, nikah. Banyak. Merasa tinggi, merasa nikah. Padahal mengikuti setan. Mengikuti keinginan-keinginannya. Nah, keinginan itu yang dikuasai oleh setan. Oleh karena itulah kula pun panjenengan nikah ya ciri bin Imam Ghazali ayo lawan setan. Setan. Intinya orang akan mendapat derajat tinggi. Kenapa? Yang pertama beda dua nikah. Lakoni nikah. Montero salamata montero masuk ke golongan yang ketiga nikah. Yang sudah berhasil menundukkan nafsu pun bagus malolo pun malaikat nikah pun sifat malaikat pun ada pun sifat-sifat setan nikah. Apa yang harus dilakukan? Pertama al-mulazamah istiqamah. Biar sholat berjamaah istiqamah ton. Cuk sampai tina sholat istiqamah.
adzikir, istiqomah aja sampai tina. Walaupun sibuk napa, istiqomah. Itu yang akan mengantarkan kita dekat sampai kepada Allah. Nomor 2, al-mukhalafah. Ingat ini kan? Napa? Melawan hawa nafsu. Kini kawan. Istiqomah lawan hawa nafsu. Istiqomah lawan hawa nafsu. Kini kawan. Jadi pokoknya mun ala kuacuba canda. Kawan. Berarti mun abak ngacek beda ngacek kacuba antara kacuba nafsu dah. Nafsu dah. Lawan. Oh, lawan. Itu agar kita terhindar selamat. Bon, jadi itulah yang bisa kita kaji bahwa ada 3 macam manusia. Yang pertama, manusia yang kalah dan mengikuti kehendak nafsu. Kuasai bon, berarti coba, pasti coba. Tipe yang pertama ini ke manusia jelek bon. Karena mengikuti hawa nafsu. Nah, selalu mengikuti nafsu. Haram saya lakoni. Coba saya lakoni. Karena mengikuti nafsu. Yang kedua, berperang. Oh, berperang. Bisa menang, bisa kalah. Bisa menang. Tapi inilah yang dinamakan mujahid. Bersungguh-sungguh. Terus jihad di jalan Allah. Dan ini kaki. Mon mate orang si melawan nafsu. Nyamana mati syahid syuhada. Yang ketiga, orang yang sudah berhasil menundukkan dan menguasai nafsunya. Nyaman itu nafsu. Apa jeng nyaman, tenang. Allahu Akbar. Tenang apa jeng nyaman. Ada siapa ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman, tenang. Tak ada saya ganggu. Kenapa? Bisa menguasai nafsu. Nah itulah. Kita mudah-mudahan sampai ke golongan yang bisa menguasai nafsu. Jangan saya nafsu. Tuli kalak je lah tak apa-apa je. Ben mun tak kalah tak soki je aja. Jangan ben terus soki ya. Tak kira pada saya tahu je. Jangan nafsu. Tapi abak ni kan oning di oh haram dah, haram. Kalah. Haram mun pada saya tahu. Jangan nafsu. Mun tak ada saya tahu, tak apa-apa je. Oh, jangan unjuk haram kok. Tak apa-apa jangan saya nafsu. Jangan saya abak ni kata, enjak tak oleh haram, tak apa-apa kok. Haram. Tak apa-apa, haram. Oh, terus. Enggak lah, burung. Wah, berarti berhasil, bon. Tekuk padahal pereng ke ni kabon. Yocol, bas. Kenapa? Karena haram. Berarti spesial orang enggak ke ni kabon. Mon mate, pas dalam melawan hawa nafsu mate, syuhada, men. Syahid, men. Pangkat tinggi ni ke syahid. Nah, oleh karena itulah, ayo, pertentara setuju usaha aki abek napa nyaman sibuk apapun, ayo kita istiqomah dalam kebaikan. Tekaklah sekoni, tak usah banyak sekoni pan. Kula bisa na perak puasa Senin Kemis kiai. Ya Senin Kemis lah malolo. Tak usah tekerano. Tidak kemampuan nabon. Si penting istiqomah. Kula mun Senin Kemis tak bisa. Bisan bila keterbian berak. Ya tak apa-apa puasa keterbian pun. Kula tak bisa muna puasa andi emah sih. Emah apa jadi pongo tak mun puasa tak nyaman. Terus bisa napa? Kula biasaan berak maca Al-Quran malolo sehari sejus, one day one jus. Sehari sejus, kenika berak kuata. Ya kenika atau kuibon. Sehari sejus, kenika telepon. Nah, tahu seselai. Kula berak bisa maca hasbunallah kiai. Sepen are kulaku saibu, lemalam saibu. Bisaan kenika baca bon.
Sepenting istiqomah. Dan itu nanti akan dirasakan. Coba orang yang istiqomah, oh ya rasakan. Semua akan datang pada waktunya yang indah untuk orang yang istiqomah. Muka kita masuk bentetia golongan yang ketiga yang mampu menundukkan dan menguasai hawa nafsu sang keteti orang pekus bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الموضوع يعني اللهم صل على محمد يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب يا هادرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأخوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.